baik, di sini saya akan menjelaskan beberapa fungsi dan kekurangan beserta kelebihan dari beberapa perangkat keras yang saya sudah siapkan di sini. Oke, yang pertama di sini ada laptop. Fungsi dari laptop yaitu sebagai media yang sangat membantu rutinitas pekerjaan seseorang. Kelebihannya memiliki desain tipis, mempunyai layar yang sangat tajam, memiliki keyboard yang stylish, prosesor yang diberikan sangat baik, dan baterai yang tahan lama. Kekurangan dari laptop yaitu susah upgrade komponen, teknologi berkembang sangat cepat, suku cadang mahal, dan ternyata harga order bill-nya juga mahal. Oke, berikutnya di sini ada komputer. Fungsi komputer yaitu yang paling utama itu adalah melakukan pemrosesan sebagai macam data dan informasi adalah data yang diproses oleh komputer. Kelebihan dari komputer yaitu mampu melakukan operasi perhitungan yang rumit, mampu mempersingkat waktu pengerjaan sebuah proyek atau dokumen, mampu meningkatkan efisiensi dan performa kerja. Kekurangan komputer tergantung pada penggunaan daya listrik, tentunya masih dianggap belum cukup ringkas untuk penggunaan sehari-hari. Kemampuan komputer yang terbatas berhadapan dengan kebutuhan manusia akan pengolahan informasi dan data yang semakin berkembang dengan cepat. Berikutnya di sini ada switch. Paling utama adalah sebagai penghubung sejumlah perangkat komputer, demi dapat melakukan pertukaran paket serta meneruskan data ke berbagai perangkat tujuan. Kelebihan dari switch yaitu dapat memeriksa dan menganalisis setiap paket data yang telah diterima sebelum meneruskannya ke alamat tujuan. Switch mampu menentukan alamat tujuan dan sumber paket data yang telah melewatinya. Switch dapat meneruskan setiap paket data dengan benar dan cepat. Kekurangannya, harga lebih sedikit mahal daripada hub karena switch adalah pengembangan dari hub. Hub hanya memiliki satu kontrol tabrakan untuk semua port dan dapat membiarkan untuk bentrokan atau tabrakan data karena transmisi data yang dikendalikan oleh satu tabrakan. Hanya bisa menggunakan kabel lurus, dan jika ingin menggunakan kabel silang yang ada harus diganti kabel lurus terlebih dahulu dan memerlukan waktu lama untuk memeriksa suatu paket. Oke, berikutnya di sini ada router. Fungsi dari router yaitu untuk mengirimkan paket data atau suatu informasi melalui internet atau jaringan yang dari lokasi tertentu ke jaringan lainnya. Kelebihannya, penggunaan layanan berbasis video yang unggul, dapat mendeteksi dan melakukan optimalisasi berbagai macam media dan aplikasi yang digunakan untuk memberikan pengalaman penggunaan yang lebih memuaskan. Dapat mendeteksi perubahan jaringan dan perangkat serta layanan yang digunakan, memiliki media engine yang memungkinkan aplikasi berbasis video berkualitas tinggi digunakan dalam urusan bisnis, memberikan layanan video yang dapat disesuaikan dengan aplikasi yang digunakan, misalnya telekonferensi, video streaming video dengan bandwidth yang sudah dioptimalkan, layanan virtualisasi yang memungkinkan inovasi bisnis yang efektif. Harus bisa jebol karena dinyalakan terus menerus, tetapi router fisik bisa dinyalakan secara terus menerus. Lemahnya, keamanan data dari serangan virus maupun spam, dan koneksinya terbatas tergantung jumlah network card dan slot PCI yang tersedia. Kestabilan kerja tidak sebaik dedikasi router. Bila device komputer mengalami masalah, maka router dalam jaringan tidak akan berfungsi. Ada harga kinerja yang berbeda dengan dedikasi router yang mahal, semisal Cisco yang memiliki kestabilan kerja yang tinggi dengan peran ganda yang diemban router, maka kinerja PC router akan menjadi keras. Oke, berikutnya di sini ada server. Server adalah komputer induk yang dirancang untuk menyediakan layanan tertentu dalam suatu sistem jaringan fisik lain. Berbeda dengan desktop PC, server biasanya memiliki performa yang lebih tinggi dan dapat beroperasi. Kelebihan dari jaringan brain server yaitu backup terpusat pada server,
kontrol terpusat pada sebuah server, skalabilitas, tingkat keamanan yang tinggi, kemudahan perawatan. Kekurangan dari jaringan client server, proses pengiriman yang agak lambat, kegagalan pada pusat kontrol, biaya pengemaran yang cukup mahal. Berikutnya di sini ada IP phone. IP phone berfungsi untuk bisa melakukan komunikasi jarak jauh dengan memanfaatkan koneksi internet. Kelebihan dari IP phone yaitu instalasi dan konfigurasi lebih mudah, pengelolaan lebih mudah, penghematan yang signifikan, tidak membutuhkan kabel telepon, terhindar dari ketergantungan vendor dan brand, scalable dan expandable, meningkatkan kualitas pelayanan, memungkinkan hotdesking dan roaming hotdesking, lebih memudahkan pengguna. Kekurangannya yaitu kualitas suara tidak sejalan jaringan PSTN, ada jeda dalam berkomunikasi, regulasi terbatas, berpotensi menyebabkan jaringan terhambat, tidak pernah ada jaminan kualitas jika IP melewati internet, ternyata relatif mahal. Berikutnya di sini ada hub. Fungsi utama dari hub yaitu sebagai perangkat keras penerima sinyal dari suatu komputer dan sebagai titik pusat yang menghubungkan semua komputer ke dalam jaringan. Kelebihan dari hub teknologi dalam layer 1 dalam OSI model physical layer. Hub memiliki banyak port. Pengguna hub dapat melakukan sharing pada jaringan yang sama. Kekurangan dari hub tidak mampu membaca paket-paket data. Hub tidak dapat mengetahui sumber dan tujuan data. Kecepatan komunikasi harus dibagi dengan komputer lainnya yang melakukan sharing. Oke, baik, di sini saya akan membuatkan tutorial konfigurasi DHCP server di Cisco Packet Tracer. Oke, yang perlu kita butuhkan di sini yaitu server. Kecilin dulu. Dan dua server. Server dan komputer. Jadi kita butuh dua, butuhkan switch untuk menghubungkan semua komputer di sini. Terus mengirimkan paket data dari server ke perangkat komputer yang ada di sini. Berikutnya kita gunakan hub. Hub juga fungsinya sama dengan switch ya teman-teman di sini. Ini kita coba saja menggunakan ini switch hub. Oke. Ini kita masukkan lagi komputer ke komputer sini. Terhubung dengan hub ini. Kita coba masukkan laptop, sama saja teman-teman. Kita masukkan. Oke, sekarang kita hubungkan ini semua. Yang pertama yang kita butuhkan yaitu kabel untuk menghubungkan perangkat keras yang sudah kita siapkan di sini. Oke, pertama kita hubungkan dari server ke switch, karena yang akan kita hubungkan adalah perangkat yang berbeda. Di sini kita harus menggunakan kabel straight. Oke, internet switch. Ini adalah portnya teman-teman, ada 24 port dari switch. Lalu kita hubungkan switch ke switch, karena tadi saya bilang hub dengan switch adalah perangkat yang sama, jadi kita di sini pakai
kabel crossover. Oke, sambil kita sambung ke bawah. Salah, kabelnya salah teman-teman. Kita hapus. Kita pakai strike karena komponennya berbeda teman-teman, perangkatnya beda. Kita pakai 2 port 7. Oke. Setelah itu kita pakai ini untuk menghubungkan dengan perangkat komputer yang sudah kita siapkan. Oke, kurang lebih seperti ini. Sekarang tinggal kita masukkan IP alamat dari server tersebut agar bisa terhubung dengan perangkat keras yang sudah dengan komputer klien yang sudah kita siapkan. Oke, kita rapikan dulu sedikit. Oke, yang pertama kita masukkan di server, karena di sini kita membuat konfigurasi DC server, jadi kita langsung saja dari sini kita di desktop masukkan IP konfigurasinya. IP-nya 192.168.1.1. ini kita copy IP addressnya, kita ke service, kita ke DHCP, nyalakan. Ini default gateway, kita pakai IP dan tadi kita paste di sini. Selanjutnya kita isi start IP address. Nah di sini 192.168. Oh di sini salah ini. Di sini IP-nya 168. Di sini 168. Ini karena default gateway-nya sudah pakai 1. Jadi di start IP-nya kita tidak boleh 1 juga, karena nanti akan tabrakan teman-teman. Jadi karena default gateway sudah 1, di sini kita pakai 2. Startnya dari 2 ke 3, 4 dan seterusnya. Setelah itu kita save. Oke, dia akan otomatis muncul sini teman-teman. Kita close. Berikutnya kita tinggal setting IP-nya. Kita tidak perlu masukkan lagi IP-nya karena di sini kita membuat konfigurasi DHCP. Jadi kita klik saja di sini, maka akan otomatis terisi. Tadi kita akan bikin start IP addressnya dari 2 teman-teman. Jadi di sini sudah muncul 2. Terus buat juga seperti hal yang tadi. 2 di sini 3 teman-teman. Terus kita buat seperti yang tadi, maka semuanya tidak akan ada yang tabrakan karena kita sudah setting di sini teman-teman. Ke 5. Begitu pun di sini karena terhubung semua teman-teman. 5, 6, 7, 8. Oke, kita close. Sekarang kita coba mengirimkan pesan. Kita
bisa gambar amplop yang ada tanda plus ini, kita klik di laptop, kita ke server, ke PC, sukses, kita ke sini, sukses, terus kita dari sini ke sini, sukses. Oke, berarti berhasil teman-teman. Itu juga bisa menggunakan command prompt teman-teman. Dari sini kita ping, masukkan alamat IP yang tadi kita masukkan di antara beberapa komputer yang ada. Kita pilih satu saja teman-teman, 192.168.1.3 di sini. Ketika enter, ya berhasil teman-teman. Kalau sudah review from berarti sudah teman-teman. Sudah kita ini 192.168.1.4 enter. Oke, dari dulu. Oke, sebelumnya di sini kita akan menggunakan jaringan. Ini kita masukkan jaringan dari access point. Berikutnya kita menggunakan laptop. Smartphone dan flash tablet. Oke. Nah, di sini tidak perlu menggunakan kabel lagi karena di sini di setiap smartphone atau tablet PC ini sudah ada jaringan wifi-nya masing-masing, jadi tidak perlu menggunakan kabel seperti ini. Misalnya kita di sini laptop belum terhubung teman-teman karena mungkin portnya tidak cocok, jadi kita akan mengganti. Kita matikan laptopnya. Nah, kita gantiin teman-teman port. Kita share. Nah, di sini di bawah kursornya ada tanda dilarang teman-teman, berarti di sini kita tidak bisa lepaskan di sini atau buang di sini. Nanti kita akan lepas. Jadi kita harus sampai ada tanda plusnya. Nah, seperti ini. Sekarang kita pilih yang oke, yang ini teman-teman. PC laptop NW1W. Oke, kita pilih ini. Kita tarikkan di sini. Sekarang kita nyalakan laptop lagi, maka otomatis akan terhubung. Nah, sudah terhubung teman-teman. Sekarang kita hubungkan servernya ke access point ini. Kita menggunakan kabel cross. Oke. Kita masukkan IP dari sini seperti tadi di sebelah teman-teman. Kita pilih IP konfigurasi. Kita masukkan yang tadi, IP yang tadi 192.168.1.1. Ini tidak mau salah teman-teman karena ini tidak terhubung. Server tidak terhubung teman-teman. Kita klik di sini, kita copy, kita close, ke service, PCP, nyalakan. Default gateway-nya kita masukkan IP yang tadi 192.168.1.1 seperti tadi, karena IP default gateway-nya sudah 1, jadi start IP address-nya tidak boleh 1 teman-teman. Di sini kita harus dari 2. Oke. Save. Oke, sudah close. Maka secara otomatis IP di sini sudah terisi teman-teman. Coba kita cek. Nah, 3 4 2. Oke, 2 3 4 teman-teman. Oke, berhasil teman-teman. Oke, barunya kita testing teman-teman. Kita tes kirim pesan lagi dari tabel ke laptop, ke sukses, dari telepon ke laptop, sukses, dari laptop ke tabel, sukses. Oke.
Ya, saya rasa cukup jelas teman-teman. Demikian tutorial dari saya. Mohon maaf bila masih ada kesalahan atau kekurangan. Terima kasih.